every heart lies battles, many unseen. The chains of our thoughts, the weight on our shoulders, anxiety, doubts, insecurity. Our soul yearns for peace. Peace, shalom, is not just the absence of conflict. It signifies completeness, wholeness, harmony, and well-being. In John 14, verse 27, God said, "Peace I live with you, my perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstances and give you courage and strength for every challenge." True peace fills the voids within us. It is the balm for our worries, the calm to our storms. In this divine wholeness, we find our true selves, our true peace. Haleluya. Shalom FCF Wellington. Siapa diberkati pada minggu ini? Boleh angkat tangan. Haleluya. Saya percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Dan saya percaya kita akan pulang dengan sesuatu yang baru. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau menyertai Tuhan kami Tuhan. Kau diberikan kami kesehatan Tuhan. Kau diberikan kami kekuatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan kami mau siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, berikan hati Tuhan, hati-hati yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kami akan pulang dengan tidak sama lagi Tuhan. Kami akan membawa sesuatu yang baru Tuhan. Sukacita Tuhan dari Engkau Tuhan. Kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan. Karena tiada Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita puji, yang kita sembah. Amin. Sebab tidak Tuhan seperti Tuhan kita, saudara, yang mengasihi saudara, yang rela mati buat saudara dan saya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia.
Halo. Halo teman semua. Kita pantun dulu yuk. Kue cucur, kue lapis. Beli di pasar yang ramai. Bulan ini temanya at peace. Bagaimana kita hidup dalam damai. Welcome to our news. Tema bulan ini adalah at peace. Selama 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki kesadaran untuk selalu memelihara damai sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, jadi penasaran bagaimana tuh caranya? Mari kita setia datang beribadah tiap minggu supaya kita bisa belajar tentang tema yang menarik ini. Dan mari kita simak news hari ini. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka beralih dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari Jumat ini kita akan mengadakan prayer meeting jam 7 malam di auditorium gereja. Ibu, hari Sabtu ini jangan kemana-mana ya, karena kita akan ada Women's Care. Seperti yang lalu-lalu, kita akan membahas topik yang seru dan menarik bagi para wanita. Para wanita juga perlu terus belajar firman Tuhan dan belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan lupa, datang ya, dijamin seru. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir yang ada di layar. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. IFGF Wellington is hosting Youth Outing 2023 on the 28th of October until the 29th of October 2023. The place will be at Magnificat and the address is 60A Cross Creek Road, Western Lake. Please remember, this is first come, first serve. If you'd like to know more information about this, please contact Grace. Thank you. Sekian news pada hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. God bless. Jemaat, saya persilahkan untuk berdiri. Kita mau berdoa doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau undang untuk anak-anak Sunday School untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama doain anak-anak ini. Tuhan, terima kasih atas kehadiran anak-anak ini di tengah-tengah kita dan dalam keluarganya masing-masing. Tuhan, kami percaya anak-anak ini telah dipercayakan ke orang tuanya dan juga untuk gereja, kepada gereja ini, supaya mereka dapat bertumbuh mengenal Engkau Tuhan, bertumbuh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan setelah mereka besar nanti mereka bisa menjadi terang dan cahaya bagi teman-teman mereka sekarang dan juga nantinya saat mereka besar. Tuhan, kami mau berdoa supaya hari ini mereka diberikan ketenangan dan diberikan hati yang siap mendengar firman-Mu Tuhan, supaya mereka dapat mengerti dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, supaya mereka diberikan hikmat dan juga kesabaran untuk mengajar anak-anak ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saya juga mau undang kita semua untuk mendoakan pokok-pokok doa minggu ini. Tuhan, kami semua bersatu hati, kami mau berdoa, berterima kasih pertama-tama bahwa
Ibu Gembala kami, Tante Silky dan Spencer udah bisa kembali dari Indonesia dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi mereka selama mereka di Indonesia, dan kami juga mau berdoa untuk Pastor Simon yang masih di Indonesia dan Sebastian yang masih di Indonesia, terutama hari ini hari ulang tahunnya Sebastian Tuhan. Kami yakin Engkau yang selalu menyertai mereka, membimbing mereka dalam hari-hari mereka Tuhan. Kami juga khususnya mau berdoa untuk proses aplikasi visitor visa untuk papinya Om Simon. Tuhan, kami serahkan proses ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya proses ini akan lancar supaya papanya Om Simon bisa bergabung ke Wellington sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga setelah itu mau berdoa untuk kota ini Wellington. Kami percaya Tuhan menempatkan kami semua di sini sesuai rencana Tuhan, dan kota ini dan pemerintahan seluruh New Zealand ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara-negara ini dan untuk orang-orang di sekitar kami supaya mereka diberikan hikmat dan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau mendoakan Indonesia untuk kesehatan dan keamanan saudara-saudara dan teman-teman kami yang di sana. Kami percaya Tuhan akan menempatkan pemimpin yang terbaik di pemilu tahun ini, dan Tuhan akan selalu menyertai semua umat Tuhan di Indonesia. Kami berdoa agar firman dan kebenaran Tuhan akan diberitakan lebih banyak lagi dan diterima banyak orang di Indonesia maupun di New Zealand. Kami juga mau berdoa untuk bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, agar mereka terus mencari dan mendapatkan kebenaran Tuhan, supaya mereka bisa terus berpegang kuat pada janji dan firman Tuhan untuk bangsa ini dan untuk semua orang yang percaya. Kami serahkan service kami hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara, dengan sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 5 ayat, siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Selain daripada orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan secara rohani. Saya nggak tahu masalah saudara pada sore hari ini. Saya percaya pada saat kita mau datang kepada Tuhan, Dia akan menghampiri saudara. Dia akan reveal His life buat saudara dan saya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada saat kami Tuhan dalam keadaan kegelapan Tuhan, Kau selalu ada di tempat itu Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Pada saat kami berlari jauh dari Engkau Tuhan, Kau selalu ada Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang sering Tuhan kami selalu rebel Tuhan, kami selalu menjauh dari Engkau. Kami selalu Tuhan mendukakan hati Engkau Tuhan Yesus. Tapi sore hari ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau kembali Tuhan dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merasakan damai itu Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami dibebaskan Tuhan dari segala belenggu Tuhan yang mengikat kami. Kami percaya Tuhan, belenggu-belenggu dosa Tuhan, ikatan-ikatan yang kami ada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kematian-Mu di kayu salib Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah buat setiap kami Tuhan, kami dibebaskan Tuhan, kami dilepaskan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melihat itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami gak mau fokus kepada masalah kami Tuhan, tapi kami mau fokus kepada Tuhan kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb.
kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami semua di sini. Kami bisa datang ke sini Tuhan di semua kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai hamba Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut hamba Tuhan Kau sempurnakan. Roh Kudus yang sempurnakan, Roh Kudus yang mengajarkan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh subur di hati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang mengambil alih acara berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu ya Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami doa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Asik. Oke. Sharing hari ini masih dalam tema at peace. Kita masih bicara tentang damai sejahtera. Saya mau ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Thank you. Padamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bicara tentang peace yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita semua pasti di dalam hidup pasti kita mau mencari yang namanya kedamaian, damai sejahtera, peace. Kita maunya hidup peace, hidup tenang dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang kita mencari kedamaian itu kita mencari apa? Mencari di tempat, cari suasana yang peace. Ada yang cari yang kalau yang suka ke pantai, mereka di pantai menemukan kedamaian, kayak melihat laut. Kan ada yang suka serem. Ada yang suka maunya duduk dekat di pohon atau di mana? Cari naik ke hiking tempat yang mereka bisa merasakan bebas dari nggak ramai gitu, mereka senang bisa mencari kedamaian. Bahkan ada yang mencari damainya dalam suka mancing itu mencari kedamaian kah? Mereka damai mancing gitu. Kita pasti mencari tempat untuk merasakan peace. Kalau saya search di internet peaceful place, itu pasti yang keluar yang tadi rata-rata adalah dekat pantai, mungkin dekat taman yang ada sungai, ada aliran air, lingkungan hijau. Pasti semuanya seperti itu. Seringkali kita butuh suasana di lingkungan kita untuk kita bisa mendapatkan damai. Kita cari suasana untuk bisa mendapatkan damai itu. Tapi saya yakin juga nggak ada orang yang akan memilih padang gurun mungkin ya, desert untuk mencari kedamaian. Kenapa? Di padang gurun itu kan tandus, panas, nggak ada air. Kita akan sulit untuk mencari kedamaian di padang gurun, di desert. Ini ngomongin panas ya, waktu tahun 2019 saya sama keluarga pergi ke jalan-jalan ke Sydney, mengunjungi kakaknya cicinya Faira. Kita waktu itu jalan-jalan di CBD ada botanical garden, cukup besar, bagus. Tapi masalahnya adalah hari itu sangat panas. Kayaknya waktu heat wave ya mungkin ya. Jadi panasnya itu bisa di atas 35 derajat. Itu panasnya luar biasa. Udah ya ke sana, jadi kita melihat pohon dan tanaman dan lain-lain. Jadi kita mencari mencari tempat berteduh. Kan di sana suka ada kayak tempat teduh. Kita nyari di sana. Kita nggak bisa menikmati jalan-jalannya. Kita cari tempat untuk berteduh, minum air dan lain-lain. Jadi yang mestinya bagus, suasananya bagus, tapi karena panas, jadi kita tidak bisa menemukan tidak bisa merasakan kayak holiday enak, damai dan lain-lain. Terus sampai kita ke Darling Harbour, ada tempat main anak-anak tuh banyak. Terus yang ada tempat main tuh yang keluar air dari lantai itu, wah itu anak-anak langsung basah-basah main, itu menikmati mencari air, ketemu air itu langsung kayaknya udah senang banget. Apalagi ya kita bayangkan di padang gurun ya, panasnya udah siang panas, malam dingin sekali. Untuk mencari kedamaian itu mungkin sulit di situ. Nah, kedamaian yang kita cari kadang-kadang semua tergantung faktor eksternal. Kita di saat situasi yang enak kita bisa damai, gampang, easy. Tapi di saat situasi nggak enak, lingkungan kita nggak enak, kita nggak nyaman,
kita akan sulit menemukan namanya kedamaian. Judul sharing hari ini saya bicara tentang peace in the desert. Kedamaian di padang gurun. Kita mau cari kedamaian di mana? Di tengah suasana yang tidak menyenangkan, di tengah suasana yang tidak enak, yang tidak kita suka, tapi kita bisa menemukan peace. Kita bisa mendapatkan kedamaian. Kalau bicara tentang padang gurun, yang di Alkitab kita bisa sering melihat adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Di padang gurun itu yang terjadi banyak hal ya. Ada banyak hal yang baik maupun tidak baik untuk bangsa Israel. Mereka up and down di sana. Mungkin saya bisa bilang kita semua sedang berjalan di padang gurun. Kita sedang melewati padang gurun demi padang gurun, di mana kita pada akhirnya kita akan sampai ke tanah perjanjian. Apakah kita akan masuk ke tanah perjanjian atau enggak? That's a different story ya. Tapi saya percaya kita semua yang sudah percaya, kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahwa itu adalah sorga yang sudah Tuhan janjikan buat kita semua. Nah, sama juga dengan bangsa Israel, kita di sini, di dalam padang gurun yang kita jalani hari ini, kita akan mengalami up and down juga. Ada mengalami banyak tantangan, banyak mengalami kesulitan dan lain-lain. Yang makanya kita butuh peace untuk menjalani semuanya itu. Hari ini poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah peace in the difficult situation. Saya ambil dari Exodus Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Sebelum kejadian ini, bangsa Israel itu baru aja melewati Red Sea. Dia baru saja melihat kehebatan Tuhan membelah Laut Merah, mereka berjalan di tengah laut itu, dan prajurit yang mengejar, mereka tenggelam. Jadi, mereka tuh baru saja melihat mukjizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan pada dari ayat 1 sampai 21, kalau kita baca di Keluaran 15 ini, mereka itu sedang bernyanyi. Bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Mereka happy, mereka nyanyi karena Tuhan baik dan lain-lain. Tapi gak lama, baru 3 hari mereka berjalan. Mereka gak dapat air. Mereka mengalami kehausan. Mereka mulai komplain, marah kepada Tuhan. Mereka ketemu air, tapi airnya pahit. Jadi gak bisa diminum. Jadi saat itu, kejadian itu membuat sukacita itu hilang. Damai itu hilang di dalam kehidupannya. Bangsa Israel ya, di situ ya biasa bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa nih? Oh, airnya pahit dan lain-lain. Saat itu damai hilang. Saat kedamaian hilang, suasana pasti nggak enak. Mereka beribut dengan yang lain. Mereka mungkin tidak bisa istirahat, gelisah gitu. Mana airnya, nggak ada air. Mereka takut. Dan ketakutan itulah di Ayub 3 ayat 25-26 bilang gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saat kita mencemaskan hal-hal banyak hal, kita ketakutan dan lain-lain, kita tidak bisa mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup. Kita tidak ada peace. Bahkan dikatakan kita tidak bisa istirahat. Mungkin ada ya orang yang sangat takut, khawatir dan lain-lain sampai tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Karena mereka tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Bahkan di sini ketakutanlah itu yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Jadi apa yang kita takuti, apa yang kita cemaskan, itu yang akan terjadi gitu. Karena kita terlalu memikirkan semuanya itu. Nah, kita butuh yang namanya peace of God. Kita butuh namanya damai dari Tuhan. Supaya kita bisa bertahan, berjalan di situasi yang sulit itu. Seperti Pastor Jack minggu lalu bilang, hidup bersama Tuhan itu bukan bebas dari kesulitan. Tetapi adanya kedamaian di tengah kesulitan. Makanya Yesus ngerti, Tuhan tahu. Makanya dia bilang, di Matius 11 ayat 28, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Come to me, all you weary and burdened, I will give you rest. Saat kita datang kepada Tuhan, memberikan beban kita kepada Tuhan, segala masalah kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan, di mana kita bisa rest di situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita ingat kisah Paulus dan Silas yang di penjara, mereka tidak menangis, tidak komplain, tidak apa-apa, mereka malah bernyanyi, mereka berdoa, bernyanyi, mereka punya peace. Kenapa? Mereka tahu. Karena mereka yakin Tuhan akan menjaga mereka. Apapun situasinya, apapun keadaannya, dia mengerti bahwa Tuhan sudah menjaga mereka, melewati banyak hal, sampai sekarang pun Tuhan akan tetap menjaga mereka. The peace of the world is often dependent on external circumstances, such as wealth, success, or worldly comfort, and is fleeting and uncertain. In contrast, the peace of Jesus offer is lasting and not subject to the ups and downs of life. Kedamaian yang dunia tawarkan, kedamaian yang kita dapatkan dari dunia itu seringkali tergantung pada keadaan eksternal. Seperti kekayaan, kesuksesan, kenyamanan duniawi itu bersifatnya sementara dan tidak pasti. Contohnya mungkin kita tahu ada peperangan di Rusia dan Ukraina. Sebelum perang mungkin di Ukraina adalah damai. Mereka kerja, sekolah, have fun seperti biasa. Mereka merasa damai seperti biasa. Tapi saat perang terjadi, kedamaian itu akan hilang. Karena kedamaian yang dunia tawarkan adalah selalu bersifat eksternal. Dan itu hanya sementara. Kalau saat satu pihak memutuskan untuk tidak berdamai, ya damai itu akan hilang. Sebaliknya, damai yang Yesus tawarkan bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh naik turunnya kehidupan, tidak terpengaruhi oleh faktor eksternal. Doesn't matter situasinya apa, tapi damai yang Tuhan berikan itu akan selalu ada. Selalu bisa membuat kita tenang. Nah, poin yang berikutnya yang saya mau bicara adalah benefit of peace. Apa sih benefitnya dari kita punya kedamaian? Yang pertama bicara tentang forgiveness. Roma 12 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kita di sini disuruh hidup untuk damai. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Jadi jika orang melakukan kesalahan kepada kita, jika memang itu tergantung kita bisa melepaskan pengampunan itu pada orang. Jika kita menyimpan dendam terus, kita tidak punya damai dalam hati kita. Apalagi kalau ketemu orang ya, lewat aja, aduh, pengen gue pites tuh orang saya. Nggak ada damai gitu. Nggak ada kedamaian, jadi geram terus maksudnya baru orangnya lewat langsung kayaknya pengen nggak bisa punya damai di hati. Karena kita tidak bisa melepaskan forgiveness. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Jika kita punya peace, kita bisa memaafkan orang itu. Kita ketemu orang itu juga ya biasa aja. Kita punya damai istilahnya. Kedamaian kita tidak terganggu. Yang kedua benefit adalah encouragement. Di 2 Korintus 1 ayat 5-6. Saya akan bacakan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Di saat kita sudah melewati berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan, saat kita melewatinya semua dengan damai sejahtera, kita kan bisa menguatkan orang lain. Kita bisa menghibur orang lain. Coba kita menghadapi tantangan, tapi kita nggak dengan damai, kita menghadapi tantangan tuh dengan gerasak-gerusuk sana, gegabah dalam melakukan hal-hal yang nggak baik. Saat kita mau menghibur orang lain juga mikir kali, ini orang, lu aja begitu menghadapi tantangan, mau sok-sok menguatkan saya gitu. Tapi kalau kita bisa melewatinya dengan tenang, damai, kita bisa mengencourage orang. Kita bisa menghibur orang, supaya orang itu juga dikuatkan. Kemarin pas di iCare kita, iCare Shalom, Tante Jenny, Tante Aida, sharing tentang Melisa ya.
gimana ketemu dokter. Bahkan Melisa bisa memberi ketenangan kepada si dokter. Orang yang sakit, Melisanya, tapi dia bilang ke dokter, tenang aja dokter, tenang. Lah, ini jadi yang dokter siapa gitu misalnya. Kenapa dokternya yang khawatir, Melisanya yang bisa tenang. Kenapa? Dia punya damai, dia punya peace dalam kehidupannya. Walaupun dia sakit, dia ada peace. Sehingga dia bisa mengencourage dokternya, tenang dokter. Tenang, semua bisa lewat dokter yang dikuatkan. Hanya orang yang bisa punya damai yang bisa menguatkan, memberikan ketenangan untuk orang lain. Kalau kita sama-sama nggak punya damai, akhirnya jadi menguatkannya bukannya menguatkan dengan baik ya, malah menguatkannya bikin suasana nggak enak. Benefit yang berikutnya adalah health. Dikatakan di Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati yang punya damai, menyegarkan tubuh istilahnya. Sekarang ini juga banyak ajaran yang mengajarkan meditasi ya sih? Untuk supaya mencari inner peace, mencari kedamaian. Ya sebenarnya Salomo udah bilang dari sini. Kita sebenarnya udah tahu, itu diajarin di sini. Salomo udah bilang. Kalau kita tenang, tubuh kita akan segar, lebih sehat. Raja Salomo udah menulis di Amsal untuk kita semua. Orang yang hatinya tenang itu akan lebih sehat dibandingkan orang yang stres, khawatir. Mungkin kalian pernah dengar di Jepang itu kan tingkat bunuh dirinya cukup tinggi ya. Setingkat karena stres, kerjaan dan lain-lain. Bahkan pada tahun 2020 itu dikatakan ada 20.919 orang bunuh diri. Itu lebih tinggi daripada orang yang meninggal karena COVID. Kalau dulu ya dunia kita semua pandemi takut dengan COVID, tapi di Jepang tahun 2020 itu orang yang meninggal bunuh diri lebih tinggi daripada COVID. Makanya dikatakan di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya. Jadi kekhawatiran itu tidak akan menambahkan umur kita. Tapi kalau kita baca terusnya, kita disuruh mencari kerajaan Tuhan. Dan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Kalau khawatir itu tidak akan menambah umur istilahnya. Bahkan membuat kita stres dan lain-lain. Benefit yang berikutnya adalah peace can protect our mind and heart. Kita baca sama-sama yuk Filipi 4 ayat 7. 1, 2, 3. Peace, damai sejahtera itu kan menjaga hati dan pikiran kita. Saat kita dihadapi dengan kekhawatiran, ketakutan, tantangan, pikiran dan hati kita itu kan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita akan memikirkan banyak hal. Kita khawatir sana sini. Bahkan nanti kita akan memikirkan hal-hal yang nggak baik supaya untuk kita bisa melewati ketakutan itu, kekhawatiran dan lain-lain itu. Bagaimana kalau ini terjadi, itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Jadi otak dan hati selalu berpikir hal-hal yang ya belum tentu terjadi dan mungkin itu enggak gitu, hanya asumsi. Bahkan bisa berprasangka buruk kepada orang lain. Kita mungkin lagi nggak damai, lagi khawatir dan lain-lain, kita ngeliat kita terus dia ngomong ngoceh-ngoceh, kita pikir dia lagi ngomongin kita marah. Padahal dia lagi ngomong apa gitu. Nggak, jadi pikiran kita itu seperti kayak bikin drama sendiri dalam hati dan pikiran kita. Kalau kemarin Kak Luki bilang huru hara katanya, bikin huru hara. Huru hara itu jadi pikiran dari hati kita kacau, perbuatan kita pun akan menjadi kacau, menjadi huru hara katanya. Kalau nggak punya damai itu. Peace itu bisa membuat kita tenang, hati kita tenang, kita akan bisa memikirkan hal yang baik. Makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 8, jadilah akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Daripada kita memikirkan hal-hal yang kekhawatiran dan lain-lain, kita pikirkan semuanya dari sisi ini. Apa yang baik, apa yang mulia, yang adil, benar, manis. Disitulah kita bisa mendapatkan kedamaian. Damai bisa membuat kita damai sejahtera itu akan memprotek pikiran hati kita untuk menjaga, jadi istilahnya ya pikiran hati kita tuh fokus kepada hal yang baik,
nggak mencong sana, nggak mencong sini sana, nggak keluar kemana-mana. Tadi saat di gurun kan tadi nggak ada minum ya, nggak ada air dan lain-lain. Sebenarnya bangsa Israel kan udah lihat kebaikan Tuhan. Ya. Mereka sebenarnya nggak perlu marah-marah, nggak perlu komplain. Mereka hanya minta aja sebenarnya, Tuhan airnya pahit, tolong kasih yang air yang manis atau apa. Dan saat Musa minta kepada Tuhan pun Tuhan bilang lemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Tuhan itu bisa merubah sesuatu yang tawar menjadi manis. Sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi kita ya istilahnya tenang aja. Kalau memang itu terjadi, kita tenang, kita minta sama Tuhan. Peace can protect our mind. Menjaga hati dan pikiran kita. Supaya kita jauh dari hal-hal, memikirkan hal-hal yang negatif. Poin berikutnya adalah kita mau attain peace. Gimana kita mendapatkan dan terus mempunyai kedamaian di dalam hidup kita. Yang pertama, bicara tentang true living by the Holy Spirit. Kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 6 yuk. 1, 2, 3. Adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup damai dan sejahtera. Di sini kita diingatkan bahwa ya kalau kita hidup dengan roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang Roh Kudus mau itu adalah kehidupan yang damai dan damai sejahtera. Akan membawa kita kepada peace. Galatia 5 ayat 2, kita ingat bahwa salah satu buah roh adalah damai sejahtera, peace. Makanya dalam kita menghadapi segala sesuatunya, kita harus minta selalu pimpinan Roh Kudus. Dalam menjalani tantangan, kesukaran, bahkan saat kita harus memilih something, kita juga bisa minta Roh Kudus untuk ajar kita, beritahu kita, beri kita hikmat dan hikmat darimu Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Maka damai itu kan selalu ada di dalam kehidupan kita terus. Seperti bangsa Israel di padang gurun, Tuhan itu hadir di tiang awan dan tiang api untuk memimpin mereka. Saat mereka stop, tiang awan dan api itu stop, ya bangsa Israel harus stop. Dia mereka maju, mereka jalan, mereka harus tiang awan dan api itu jalan, bangsa Israel harus jalan. Kita juga mau belajar dari situ bahwa kita mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita. Hal yang kedua untuk kita attain peace adalah true obedience to God's word. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 165 sampai 167. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya. Mencintai firman Tuhan. True. Beda kali ya, membaca sama mencintai firman Tuhan beda gak sih? Kalau membaca itu kan ya kita baca, baca gini, udah gitu lupa. Kalau yang namanya mencintai seperti apa sih? Coba yang lagi jatuh cinta mungkin. Jack maksudnya Jack. Kalau mencintai itu seperti apa sih coba? Selalu mau berdua, mau ketemu ya. Mau ketemu, ada keinginan untuk berjumpa, ada keinginan untuk bertemu. Kalau udah lama gak ketemu kayaknya rindu ya. Asik. Kok Aldo doang yang ngomong? Bikin rusuh. Ada kerinduan, ada keinginan untuk ketemu, bertemu lagi. Gitu. Kalau cuman baca firman Tuhan ya sekedar baca, nggak ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Tapi di sini kita disuruh dibilang ketenangan itulah besarlah ketenangan pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Abundant peace belongs to those who love your instruction. Punyakah kita kecintaan kepada firman Tuhan? Maukah kita mencintai Tuhan, gitu, mencintai firman Tuhan? Apakah kita hanya sekedar baca atau ya dengerin di sini doang udah gitu? Tapi di dalam firman Tuhan kita akan menemukan peace. Saat kita membaca, kita mencintai firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, kita itu akan semakin mengenal
siapa Tuhan. Kita akan mengenal karakternya Tuhan. Kita akan semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita. Iman kita akan semakin bertumbuh, pengharapan kita akan semakin kuat, dan semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan mendatangkan apa yang baik untuk kita semua ya. Disitulah kita bisa menemukan damai sejahtera. Disitulah kita bisa menemukan peace. Di website Christian Today, kalau kalian suka pernah masuk ke website itu, dia mewawancara Christian leader, pemimpin Kristen yang sekarang masih ada di Ukraina. Jadi pemimpin agama atau pastor dan lain-lain yang masih tinggal di Ukraina untuk membantu evakuasi, membantu refugee, untuk menolong first aid dan lain-lain. Bahkan di sana saat diwawancara dia bilang mereka tetap ibadah, tetap perjamuan kudus dan lain-lain. Mereka tetap melakukan di tengah-tengah suasana yang mencekam. Nah, saat diwawancara mereka ditanya, kenapa sih kamu apa sih yang menguatkan kamu? Kenapa sih kamu mau tetap stay di sini gitu loh? Dan yang setiap orang itu yang diwawancara mereka memberikan ayat. Saya dikuatkan oleh ayat ini. Ayat ini. Dan mereka ya setiap orang punya ayat masing-masing di mana ayat itu menguatkan menjadi istilahnya sumber damai mereka. Mereka bisa peace melakukan pekerjaan mereka di tengah peluru, tengah rudal dan lain-lain. Mereka bisa tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya adalah Sergei Rabuka. Ayatnya yang dia pakai, dia bilang ini, ayat ini untuk kepada orang yang interview itu ya. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ayat ini menguatkan dia selalu saat dia bekerja di sana, saat dia melakukan tugasnya di Ukraina. Bahkan dia bilang gini, it is easy to trust God when nothing is happening. But it is when we are in the middle of an evil that is sweeping all around that we must rely on God. The heart is bleeding, but as the love of Jesus shines through tragedy, we can still find hope and joy. Dalam firman Tuhan kita bisa menemukan kedamaian. Di dalam damai itu kan kita bisa menemukan pengharapan dan sukacita. Ya seperti yang orang yang diwawancara ini Sergei bilang, it is easy to trust God when there's nothing happen. Yang benar ya, it's easy karena semua ada dan tersedia. Tapi saat kita menghadapi tragedi, sesuatu yang gak menyenangkan dan lain-lain, kita butuh peace untuk bisa menemukan hope. Kita butuh peace untuk bisa menemukan sukacita itu. Yang berikutnya adalah kita bisa attain peace through prayer and give thanks. Minggu lalu mungkin sudah pernah dibahas juga ya. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ and Jesus. Don't worry about anything, pray about everything, tell God what you need and thank Him all of you done. Kita bisa menemukan peace, then you will experience peace, God's peace, di dalam doa dan give thanks. Saat kita berdoa, saat kita bersyukur, saat kita memuji Dia, kita akan menemukan peace. Ya saya juga pernah mengalami struggle dalam hidup, kita semua pernah. Tapi saat tantangan itu datang, struggle itu datang, saya diingatkan untuk berdoa dan memuji Dia. Saat kita berdoa, saat saya berdoa memuji Tuhan, itu damai sejahtera itulah yang mengalir, yang bisa membuat diri saya tenang, merasakan kedamaian, bisa melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Dari situlah kita cari kedamaian. Jangan kita cari kedamaian dari dunia yang bersifat sementara. Banyak orang mencari damai dari dunia ya. Mungkin dari minum-minuman keras sampai mabuk. Mungkin obat-obatan. Memang benar saat itu mereka merasakan damai. Tapi apa yang terjadi? Mereka sebenarnya bukan damai, mereka hanya lupa. Lupa akan masalahnya, lupa akan semuanya. Tapi setelah efeknya hilang, mereka akan stres lagi dan melakukan hal yang sama lagi. Ya itu hanya merupakan mencari pelarian istilahnya, mencari supaya kita
mereka lupa untuk sementara. Itu kedamaian yang itu bukan damai, itu hanya lupa aja, membuat lupa gitu. Kamu tidak akan menemukan damai di situ. Ada yang mungkin mencari damai dengan uang. Tapi masalahnya waktu, nggak tahu kalian, mungkin ada banyak dari kita yang pernah melewati krisis keuangan tahun 98, 2008. Itu kalau masih ingat, dalam sekejap itu dolar Indonesia, rupiah itu luar biasa naiknya. Dari 2.000 ya ke 15.000 ya pernah. 17 itu dulu dalam cepat banget, dan uang itu menjadi tidak ada artinya sebenarnya. Saat krisis datang, financial krisis datang, uang yang selama ini kita pegang, bahkan bank itu nggak bisa keluarin uang ya. Bank itu mereka kolaps karena nggak ada dananya untuk keluarin uang semua. Uang itu akan menjadi hilang. Jadi kalau kita bersandar pada uang, saat something happen, uang itu akan nggak ada nilainya dan kita tidak bisa pakai untuk apa-apa. Bahkan mungkin ada yang mencari kedamaian di dalam kekuasaan, power. Ya mungkin kalau lagi berkuasa kita bisa dapat damai ya. Tapi seringkali kita melihat bahwa banyak pemimpin yang dikudeta dalam sekejap, mereka kehilangan kekuasaan. Ada mungkin yang bos-bos perusahaan dalam sekejap mereka disuruh resign, dipecat. Kekuasaan itu hilang begitu saja. Itu hanya sifatnya sementara. A perfect peace can only be found in our relationship with God. God is the source of peace. Peace yang sempurna kita dapatkan saat kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Bukan hanya dengan membaca, bukan hanya dengan datang ke gereja, tapi kita mau membangun relasi dengan Dia. Di situ kita bisa menemukan yang namanya perfect peace, di mana peace itu akan terus mengalir. Apapun situasinya, mau kita melewati padang gurun, panas dan lain-lain, tapi peace itu akan terus mengalir dari hidup kita, dari dalam hidup kita. Peace itu bukan dari luar, tapi ada dari dalam kita semua. Relationship with God, itu yang Tuhan mau buat kita. Tadi makanya dikatakan mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tuhan tidak bilang membaca firman Tuhan. Tuhan tidak bilang hanya mendengar firman Tuhan. No, tapi harus mencintai. Kita harus punya rasa love ke firman Tuhan. Di mana kita punya rasa itu berarti kita akan mempunyai namanya relation. Kalau kita nggak punya relation, kita tidak bisa mencintai, ya nggak sih? Kalau kita punya relation, kita akan bisa mencintai seseorang, mencintai firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk semua. Kita mau berdoa dan menutup kebaktian. Dan kita berdoa, kita tutup mata. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami hari ini belajar tentang peace darimu. A perfect peace. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Ajar kami selalu untuk mendengar firman-Mu. Untuk selalu mencintai firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah kami semua mempunyai damai sejahtera dari-Mu, yang akan menjaga kami, melindungi kami, membantu kami untuk melewati hari-hari demi hari-hari kami di padang gurun ini Tuhan. Mungkin situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami masing-masing, tapi kami percaya damai sejahtera Tuhan yang akan membuat kita mampu melewati semuanya. Memberikan kita ketenangan, memberikan kita rest, bisa istirahat, menjauhkan kita dari kegelisahan, kekhawatiran. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan kami semua damai sejahtera dari-Mu. Kami percaya Tuhan Kau yang menjaga, melindungi kami selalu. Kau Allah yang sanggup membawa kami melewati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami ucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini yuk. This is my prayer and my hunger and need.
every season, you are still God. Ada Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Apapun seasonnya, apapun keadaan kita saat ini, selalu ada Tuhan. Kita bring praise to Him. Kita selalu bring praise to Him. Kita selalu rejoice. Kita declare bahwa Tuhan adalah kemenangan kita. Dan Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita declare selalu kepada Tuhan. Ada kemenangan dari dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Kau begitu luar biasa bagi kehidupan kami semua. Apapun keadaan kita, segala kekhawatiran, ketakutan, situasi yang tidak menyenangkan, kami percaya Kau selalu hadir dalam hidup kita semua, Tuhan. Dalam hidup kami, Kau akan menjaga kami, melindungi kami selalu. Kau akan membawa kami melewati padang gurun, Tuhan. Kau akan membawa kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Kau begitu baik dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjaga melindungi kami Tuhan. Kau berkati fellowship kami ke depan. Di segala perbincangan kami, biarlah kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan, memberikan damai sejahtera satu dengan yang lain Tuhan. Berkati makanan yang sudah disidangkan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati gereja ini Tuhan, selalu menjadi terang dan garam dalam kehidupan dalam gereja ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang datang, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Juga berkati gembala kami Pastor Simon yang di Indonesia, biar urusannya semua berjalan baik lancar, sehingga Kau bawa dia kembali ke sini Tuhan untuk berjumpa bersama kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan jika Engkau mendengarkan firman Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Happy Sunday.